dalam masalah sekalipun kita tetap dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Ya, teologi yang dituliskan dalam kitab Efesus adalah persatuan di antara gereja, antara anggota dari satu gereja lokal. Jadi ada satu gereja lokal, yang misalnya gereja Fisdak, persatuan antara anggota A dengan anggota B. Tapi bukan itu saja. Selain persatuan antara anggota yang ada dalam satu gereja lokal, adalah persatuan antara satu gereja lokal dengan satu gereja lokal lainnya. Bahwa pada saat kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan, kita memiliki satu kekuatan yang hebat, ya, dapat kita lihat ya, pada saat Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, kekuatan kita. Kita mendapatkan kedamaian, ya, mendapatkan kekuatan surga. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita dapat saja ditarik oleh setan. Setan dapat menarik kita. Dia dapat mengajak kita untuk melihat keindahan-keindahan terbesar yang dapat kita lihat. Kemegahan-kemegahan yang dunia berikan. Apa yang dimegahkan oleh dunia, apa yang diagungkan oleh dunia, tidak bertahan lama. Apa yang kita agung-agungkan, apa yang kita pencapaian-pencapaian kita dan lain sebagainya itu tidak bertahan lama. Tapi apa yang kekal? Kasih karunia itu. Dan banyak bahasa penyembahan di dalam masalah sekalipun, ya, dalam masalah sekalipun kita tetap dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, ya. Dan penawaran yang dibuat dengan sangat cermat, ayat-ayat retorik yang tinggi nilainya, kita akan mempelajarinya. Misalnya ayat-ayat tersebut. Jadi kembali coba kita lihat. Paulus berada di mana? Paulus sedang berada dalam penjara. Paulus berada dalam satu keadaan di mana seakan-akan dia itu kalah. Ya. Seakan-akan dia itu kalah. Tapi dalam keadaan seperti itulah dia ingin memberikan satu pelajaran yang penting kepada jemaat di Efesus dan kepada kita semua. Seringkali kita pikir, waduh, kita berada dalam keadaan, tidak berada memiliki posisi yang sebaik seperti mungkin orang lain. Kita tidak memiliki harta sebanyak orang lain. Kita tidak memiliki kedudukan setinggi orang lain. Kita seakan-akan menjadi orang yang kalah. Kita seakan-akan menjadi pecundang. Tapi Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya saat ini, bahwa di mata Tuhan, kalah atau menang, tinggi atau rendah, ada standarnya, ada standar mata Tuhan untuk melihat ketinggian ataupun kerendahan seseorang, untuk melihat kekayaan atau kemiskinan seseorang, kedudukan atau tidak adanya kedudukan seseorang. Ada standar yang Tuhan berikan. Standar manusia cukup jelas. Standar manusia, Anda harus menjadi pemenang, bukan pecundang. Harus menjadi winner, bukannya loser. Manusia tidak ingin menjadi loser. Baru waktu lalu kalau Anda pencinta sepak bola, Anda melihat seorang pelatih AS Roma di Italia, ya, yang dia masuk ke Europe Cup, ya, yaitu yang terkenal, ya. Kalau Anda pencinta sepak bola, Anda tahu namanya, ya, Mourinho, ya, Jose Mourinho ini dia selalu menang, dan dia selalu pada saat ada di final, misalnya final UEFA Cup, dia menang bersama-sama misalnya dengan Manchester United. Tapi untuk pertama kalinya dalam final di UEFA Cup, klubnya yang dia pimpin itu kalah. Klubnya itu AS Roma itu dikalahkan oleh Sevilla, klub dari Spanyol. Waduh, dia cuma jadi pemenang nomor 2, bukan pemenang pertama. Dia hanya pemenang. Padahal dia sudah menang melawan di babak penyisian banyak sekali klub-klub sepak bola yang dia kalahkan. Tapi di final dia kalah. Apa yang terjadi? Pada saat dia menerima piagam peraknya, dia buka piagam perak itu, dia lempar saja kepada orang yang nonton. Dan ada seorang anak tentunya senang sekali dia dapat piagam tersebut. Kenapa Mourinho lempar? Karena bagi dia tidak mau kalah. Dia tidak mau kalah. Dia harus menang. Kita tidak boleh kalah, dengan kata lain. Dan kalau kita lihat bukan hanya Mourinho. Kalau Anda melihat pada saat pertandingan final sepak bola, Anda akan melihat biasanya bahwa yang akan senang bergembira dengan piagam mereka, piagam emas mereka, apa yang dikalungkan di badan mereka itu, mereka akan pegang. Tapi umumnya yang kalah di final, mereka akan lepas piagam tersebut, ya. Mereka akan lepas, mereka tidak mau pasang. Kenapa? Karena manusia selalu diajarkan untuk menjadi winner, untuk menjadi pemenang, bukan loser.
Ya, di Amerika sering kalau orang bikin begini itu, aduh, you're a loser ya. Nggak bagus sekali itu seakan-akan. Jadi orang ingin selalu menjadi pemenang. Dan itu bahkan dikatakan itu sudah winning has evolutionary value for human. Jadi kenapa manusia selalu harus menang? Ahli-ahli tidak percaya Allah katakan ini membuktikan teori evolusi, survival of the fittest. Makanya kita harus selalu menjadi pemenang, evolutionary value for human being. Kita harus menjadi pemenang. Kita ajarkan itu, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada siapa saja untuk menjadi pemenang. Tentu saja ada bagusnya. Ada bang. Kita tidak memiliki motivasi dalam mendidik anak kita. Kita mau mereka selalu maju, dan untuk maju harus apa? Harus berusaha, harus bahkan berkompetisi. Dan inilah yang sering terjadi ya. Manusia kita selalu sudah diajarkan untuk selalu menjadi pemenang. Dan saya kebetulan senang untuk menggunakan ChatGPT ya. Karena ya cari gampang saja, mungkin dari kita bisa lihat gantinya kita melihat artikel-artikel atau buku-buku, kita bisa melihat saja melalui artificial intelligence yang kemudian dapat melihat semua literatur dan untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi saya cuma bertanya kepada AI, ya, artificial intelligence, saya tanya, kenapa manusia itu memiliki keinginan untuk menjadi pemenang, bukannya pecundang yang kalah ya? Kenapa? Karena apa ya? Keinginan untuk menjadi pemenang, dan itu sudah tertanam kuat katanya dalam sifat manusia. Dan ini berbagai faktor. Faktor pertama misalnya faktor kesuksesan dan pencapaian. Menjadi pemenang itu menandakan bahwa itulah kesuksesan. Kalau Anda menjadi juara 1, waduh itu sukses Anda ya. Kita berusaha untuk unggul dalam berbagai bidang kehidupan kita. Ya, we strive to excel in different areas of our life. Kita berusaha untuk unggul dan berbagai bidang kehidupan kita, baik dalam karir, dalam hubungan, dari tujuan pribadi, untuk menjadi pemenang. Kita lihat ada Facebook, kita lihat, aduh, ini keluarga ini, keluarga yang diberkati, karena kayaknya udah punya mobil baru, rumah baru, waduh, pemenang ya, ada pendapatan ya. Seakan-akan itulah yang diidam-idamkan manusia selalu, kesuksesan dan achievement, ya, menjadi pemenang. Lalu apa lagi? Pada saat kita mencapai sesuatu, menjadi pemenang, itu meningkatkan harga diri kita, meningkatkan validasi, ya, pengakuan. Kita diakui, wah memang dia orangnya hebat, pembicaranya hebat dia. Waduh, keluarganya itu hebat betul. Waduh, bersatu dan lain sebagainya. Waduh, posisinya hebat, dia jadi ketua ini, ketua itu dan lain sebagainya. Jadi harga diri kita dinaikkan, kita divalidasi, kita menjadi pemenang, ya, accomplishment, ya. Kita dikagumi oleh orang lain, admiration, respect and admiration of others, ya. Bahwa kita memiliki nilai. Lalu yang ketiga, kenapa kita ingin selalu menjadi pemenang? Oleh sebab dari sifat alamiahnya kita itu manusia yang berkompetitif. Ya, ada dalam kita untuk berkompetitif selalu. Ya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri. Firman Tuhan beda sekali. Katakan, biarlah kita mengakui orang lain lebih baik dari kita. Tapi kita tidak. Wow, ini kita selalu ingin berkompetisi. Saya sering melihat orang yang berargumentasi di Facebook misalnya. Aduh, pada saat mereka saling panas, mereka akan katakan, aduh, pengetahuanmu itu cetek, kamu tuh nggak tahu apa-apa, itu kamu asal ngomong aja dan lain sebagainya. Jadi kompetitif, kita mau supaya ide kita, teologi kita, pemahaman kita itulah yang lebih utama dan lain sebagainya. Kompetisi, adanya kompetisi. Apalagi fear of failure. Kenapa kita ingin menjadi menang? Karena kalau gagal itu satu hal yang menyedihkan. Jadi kita selalu ketakutan untuk jangan sampai sedih, ya, jangan sampai takut. Jangan sampai gagal, ya. Jadi kita selalu memiliki ketakutan gagal. Gagal dalam pekerjaan, ya. Kita sering itu kan, gagal pekerjaan, gagal dalam bisnis, gagal dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Makanya kita selalu berusaha untuk menjadi pemenang. Kita pakai topeng dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan rumah tangga kita, karena kita tidak mau menampilkan kegagalan tersebut. Kita ingin selalu menjadi pemenang. Kenapa? Dan salah satu penyebabnya karena adanya pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh society, pengaruh-pengaruh masyarakat dan kebudayaan. Ya, pengaruh masyarakat dan kebudayaan. Kita selalu ingin menjadi pemenang. Misalnya, saya pernah dengar ya, ada katakan, waduh pendeta, kalau dari kebudayaan kami, kalau kami ke Amerika itu pulang itu, atau kami pergi ke perantauan, pulang itu mesti ditandai dengan kami harus punya rumah. Kami harus punya rumah. Kalau kami tidak punya rumah,
pendeta, itu berarti kami belum berhasil. Jadi kita selalu ada kebudayaan yang menuntut, kebudayaan menuntut kita untuk selalu menjadi pemenang. Dan dari artificial intelligence ini, betul, saya telidiki artikel lainnya yang scientific article yang menandakan memang manusia ini selalu memiliki keinginan, kerinduan, kemauan untuk menjadi pemenang. Tidak ada salahnya, saya katakan ya, kita perlu adanya motivasi, kita memiliki sifat untuk maju dan lain sebagainya. Tapi biarlah kita melihat apakah ini sesuatu hal yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Tapi itulah ya, manusia selalu ingin menjadi pemenang. Misalnya John Patrick Bowles ya. John Patrick Bowles dikatakan, dalam hidup kita memilih apakah kita ingin menjadi pemenang atau pecundang. We choose whether or not we want to be a winner or a loser. Kita harus menjadi pemenang atau pecundang. Untuk menjadi pemenang, kita harus mencurahkan waktu dan kerja keras. Oh bagus, waktu kerja keras, kita harus bekerja keras. To be a loser, dikatakan, untuk menjadi pecundang, Anda tidak melakukan apa-apa, dan itulah yang akan Anda dapatkan. Tidak ada apa-apa. Nah, coba kita lihat. Prinsip dari masa ini tentu saja ada hal yang seakan-akan bagus sekali ya. Dari kutipan ini, untuk menjadi pemenang, Anda harus bekerja keras, waktu yang betul-betul itu satu value yang Alkitab juga ajarkan. Tapi coba kita lihat, masalahnya juga dapat terjadi pada saat kita melihat bahwa salah satu definisi daripada pecundang, orang yang kalah, adalah Anda tidak memiliki apa-apa. You will get nothing. Jadi kita untuk menjadi pemenang, you will need to get something. Entah itu kedudukan, entah itu posisi, entah itu harta, tahta, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjadi pemenang, harus memiliki sesuatu. Tentu saja. Tapi poinnya bagi kita umat-umat Kristen, sesuatunya itu apa? Apa itu sesuatu yang harus kita miliki? Ya, itu poin yang harus kita lihat ya. Karena kalau tidak, maka ajaran dunia itu akan masuk, kita akan melihat bahwa apa yang ditawarkan dunia itulah yang menjadi sesuatu yang harus kita miliki. Berikutnya, kutipan lagi kemudian dikatakan bahwa Dr. Phil, ini sering di Amerika terkenal dia juga ya, Dr. Phil McGraw dikatakan, perbedaan antara pemenang dan pecundang, the difference between winners and loser, adalah pemenang melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh pecundang. Pemenang bekerja lebih keras dengan kata lain ya, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh apa? Loser. Nah, seakan-akan bagus kutipan ini. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat dari sudut pandang kerohaniannya, kita harus berhati-hati. Ya. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal-hal rohani yang dunia tidak mau lakukan. Yang dunia tidak mau lakukan hal-hal rohani, berdoa, buang waktu. Pergi ke gereja, buang waktu. Ya. Pergi untuk buang waktu. Dunia tidak mau lakukan hal tersebut. Tapi itu yang harusnya kita lakukan. Kita tidak melakukan hal-hal yang dunia ingin lakukan. Kita tidak mungkin ingin melakukan menjadi kaya dengan bekerja double pada hari Sabat dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita tidak bekerja pada hari Sabat, apa yang orang dunia katakan pada kita? Kita itu menjadi pecundang. We are becoming a loser. Jadi inilah yang harus menjadi hati-hati. Pada saat kita ingin menjadi pemenang. Pemenang dalam arti apa? Kalah dalam arti apa? Apa yang dilakukan oleh pemenang? Apa yang dilakukan oleh pemenang? Apakah itu sesuatu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan? Atau yang ingin dilakukan oleh dunia? Dan pelajaran kita dari kitab Efesus, kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan itu harus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Harus berbeda. Apa yang harus dipegang oleh orang-orang dunia, itu berbeda dengan apa yang harus dipegang oleh umat-umat Tuhan. Harus kita melihat perbedaannya. Kita tidak menilai seseorang melalui apa yang dimiliki, ya, oleh apa yang dimiliki dari dalam keduniawian. Apakah dia sudah memiliki ini dan itu? Tentu saja Tuhan dapat berikan, tapi itu tidak kekal. Rasul Paulus melihat bahwa apa yang telah disediakan oleh Tuhan dan dia tuliskan pada jemaat Efesus adalah apa yang sudah direncanakan sejak semula, zaman dahulu kala. Sejak semula, yang memiliki arti atau nilai kekekalan. Dan inilah kitab Efesus, ya,
yang merupakan satu buku yang sangat dikagumi, misalnya dikagumi oleh John Calvin, reformator Protestan. Dia katakan, inilah buku yang menjadi favorit saya. John Calvin menulis khotbah-khotbah, banyak khotbah John Calvin bukan dari kitab Galatia atau Filemon atau apa, Korintus bukan, dari kitab Efesus. Kenapa? Kita akan pelajari, itulah sebabnya kita pelajari sepanjang 3 bulan ini. Lalu William Barclay adalah komentator Alkitab yang juga terkenal. Dia katakan apa? Bahwa kitab Efesus itu adalah ratu daripada semua tulisan-tulisan Rasul Paulus. Menjadi tulisan inti dengan kata lain bagi William Barclay. Ya. Dan coba kita lihat, memang jemaat Efesus ini cukup berkesan di mata Paulus sendiri, bukan hanya di mata John Calvin, bukan hanya di mata William Barclay, tapi di mata John Calvin sendiri, di mata Rasul Paulus sendiri. Jemaat Efesus ini yang dia tulis surat itu kena di hati Paulus, ya. Itu jemaat Efesus itu pertama kali dikunjungi Paulus saat dia melakukan perjalanan misionarisnya, bukan yang pertama tapi yang kedua. Anda bisa baca dalam Kisah 18 ayat 19 dan 21. Dan kemudian Rasul Paulus kembali mengunjungi Efesus, dan bukan hanya dia kunjungi seperti yang dia kunjungi yang pertama kali, tapi dia tinggal selama 3 tahun. 3 tahun paling lama dia tinggalnya itu di mana? Di Efesus dan kata lain, ya. Selama 3 tahun dia tinggal saat dia melakukan perjalanan misionarisnya yang ketiga. Jadi ada 3 kali Rasul Paulus mengadakan perjalanan misionaris. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang kedua baru dia singgah di Efesus. Dan pada perjalanan misionaris yang ketiga, paling lama dia tinggal itu di Efesus. 3 tahun misionarisnya ketiga. Kisah 20 ayat 31, Kisah 19 ayat 7 sampai 10. Nah, tentu saja pada saat setelah dia pergi, setelah perjalanan misionaris kedua, dia singgah di Efesus, dia dirikan gereja di situ, ada pelayan-pelayan yang ada pada saat itu, yaitu Aquila dan Priscilla, dan seperti saya katakan tadi, ada Apolos juga yang orang yang paling ahli dalam berkhotbah, itu Apolos. Bahkan Rasul Paulus menyebutkan ada orang-orang yang karena begitu hebatnya Apolos ini berbicara, sampai Apolos itu disejajarkan dengan siapa? Rasul Paulus dan Petrus. Ada yang menjadi pengikut Petrus, ada yang menjadi pengikut Rasul Paulus, ada yang menjadi pengikut Apolos. Tidak disebutkan murid-murid yang lain, tidak disebutkan Yohanes Pembaptis, tidak disebutkan yang lain-lainnya. Tidak, Yakobus dan lain, tidak. Apolos. Jadi cukup Apolos ini posisinya itu cukup hebat, ya. Disejajarkan dia dengan apa? Rasul Paulus tuliskan dia disejajarkan dengan siapa? Rasul Paulus, Petrus, ya, Apolos. Jadi yang juga melayani jemaat di Efesus, ya. Nah, itu jemaat Efesus. Nah, kitab Efesus itu sendiri, ya, ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada selama 2 tahun dalam penjara di Roma. Selama 2 tahun dalam penjara di antara tahun 59 sampai 61. Nah, topik teologi dari kitab Efesus menurut Andrews Bible Commentary New Testament, ya, Andrews Bible Commentary ABC, yang topik pertama adalah persatuan gereja. Jadi Rasul Paulus ingin menekankan, jadi masalah dengan kitab Efesus itu bukan masalah yang dialami seperti kitab-kitab lainnya, kitab Galatia atau apa, atau serangan-serangan luar dan lain sebagainya. Tidak, ya, berbeda sedikit masalah dalam kitab Efesus. Tapi Rasul Paulus ingin menekankan untuk mengajak mereka untuk tetap terus-menerus bersatu. Ya, jadi itulah poin pertama. Teologi yang dituliskan dalam kitab Efesus adalah persatuan di antara gereja. Antara anggota dari satu gereja lokal. Jadi ada satu gereja lokal, ya, misalnya gereja Fisdak. Persatuan antara anggota A dengan anggota B. Tapi bukan itu saja. Selain persatuan antara anggota yang ada dalam satu gereja lokal, adalah persatuan antara satu gereja lokal dengan satu gereja lokal lainnya. Seringkali ini masalahnya. Ingat, saya sudah katakan tadi. Antara winner and loser. Seringkali yang terjadi, yang kita lakukan dalam yang menjadi penyebab kadang-kadang perpecahan itu adalah adanya kompetisi yang tidak sehat. Ada kompetisi yang sehat, tapi ada kompetisi yang tidak sehat antara satu gereja dengan gereja lainnya. Oh, ini gerejanya ini udah punya gereja sendiri atau belum? Udah pay off atau belum? Sudah masih punya mortgage atau tidak punya mortgage? Jadi itu seringkali menjadi satu kompetisi. Ya, dan ini menimbulkan apa? Menimbulkan perbedaan. Aduh, kita ini kasihannya gereja saya ini masih bayar mortgage, masih punya hutang. Aduh, gereja dia itu pendetanya itu lebih hebat dan lain. Itu yang seringkali menjadi masalah.
Dan Rasul Paulus tidak ingin itu terjadi. Dan Tuhan tidak ingin itu terjadi pada saat itu dan juga pada saat ini. Kita tidak sedang berkompetisi. Kita harusnya bukan berkompetisi, tapi berkolaborasi. Ya, berkolaborasi untuk melihat mana yang dapat kita lakukan untuk memajukan Injil. Jadi jangan ada perpecahan di antara anggota dari satu gereja, dan jangan menjadi perpecahan juga. Tentu saja ada perpecahan-perpecahan yang terjadi, ya, yang menyebabkan gereja satu berdiri dari gereja lainnya. Tapi biarlah sesudah itu, bagaimana caranya supaya kita berkolaborasi, ya, bukannya berkompetisi, tapi berkolaborasi. Adanya persatuan. Nanti kita akan pelajari sepanjang 3 bulan ini. Kita akan pelajari poin pertama ini. Yang kedua, persatuan itu kemudian disatukan pada saat kita memiliki pengharapan kekristenan. Apa pengharapan kekristenan, ya? Kita memiliki satu Yesus. Kita memiliki satu Yesus. Kita memiliki satu pengharapan bahwa Yesus itu akan datang suatu saat. Dan kita memiliki satu pengharapan, kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Dan di dalam kerajaan surga tidak ada uni barat, tidak ada uni timur, tidak ada Papua, Manado, Ambon, Batak, dan lain sebagainya. Semuanya satu dalam kerajaan surga. Dan pengharapan itulah yang harusnya menyatukan kita, menyatukan kekristenan dalam Kristus yang menyatukan. Poin ketiga itu adalah pentingnya sentralitas atau sentralitas daripada kasih yang menyatukan Kristus dan umatnya. Sorry, saya agak salah spellingnya daripada Kristus, ya. Tapi kasih inilah yang menyatukan Kristus dan kita. Dan kasih inilah juga yang menyatukan kita dan sesama kita. Menyatukan satu dengan yang lain. Jadi kalau sampai ada kompetisi yang menyebabkan, oh mana ini loser, mana ini winner, antara satu gereja, atau dalam satu gereja anggota mana yang sudah punya posisi ini, mana yang punya kedudukan ini, mana yang punya status ini. Kita itu bicara dalam konteks winner and loser. Ya, winner and loser. Dan ini tidak penting. Winner and loser itu bukan satu hal yang ada di dalam benak Tuhan. Dalam benak Tuhan itu adalah keselamatan kita. Dan keselamatan kita itu bukan apa yang kita dapatkan. Sesuatu yang kita dapatkan dalam dunia ini yang dapat kita bangga-banggakan. Tapi keselamatan oleh kasih karunia Kristus. Ya. Kasih karunia Kristus. Inilah ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, ya? Apa yang terjadi kemudian dengan anggota-anggota di jemaat Efesus? Rasul Paulus sudah diamarkan. Inilah firman Tuhan, ya. Sudah diamarkan, tapi ya seringkali tetap saja kita bisa jatuh daripada amaran tersebut, ya. Dan itu yang terjadi. Kenapa? Oleh sebab pengaruh keduniawian. Dan Efesus di zaman Rasul Paulus itu adalah kota terbesar keempat dari kerajaan Romawi. Setelah kota Roma itu ya memang kerajaan Romawi di situ, ya. Itu utama. Lalu kota kedua yang terbesar itu adalah Alexandria di Mesir. Lalu Antioquia di Syria di atas. Dan kota keempat terbesar itu di dalam kerajaan Romawi itu adalah kota Efesus. Kalau Anda kunjungi nama kota itu saat ini adalah di Turki, ya. Kudasai, kota Kudasai saat ini ada di Turki. Yang itulah kota Efesus saat ini, ya. Tapi kota Efesus itu sendiri, pusatnya itu adalah di Turki saat ini, di kota Kudasai. Ya. Dan ini adalah kota bisnis, kota perbankan, kota politik yang menghubungkan dunia barat, yaitu kota Roma, dan dunia timur, atau Asia Minor. Ya. Namun, hal yang paling utama dari kota Efesus adalah kota yang menjadi pusat penyembahan Dewi kesuburan yang bernama Dewi Artemis atau Diana. Dewi Artemis. Ini dewi yang dipuja-puji orang Efesus. Ini dewinya orang Efesus. Jadi pada saat Rasul Paulus datang dan mengajarkan kepada mereka, tidak ada itu dewa dan dewi. Waduh, marah mereka. Ya, ada seorang pembuat patung-patung dewi, ya. Bisnisnya dia itu adalah bisnis membuat perak-perak ataupun untuk alat-alat untuk menyembah Dewi Diana atau Artemis, namanya Demetrius. Marahlah dia karena bisnisnya akan hancur. Kalau orang-orang semua jadi Kristen, nggak ada lagi yang mau menyembah Dewi Artemis atau Diana, wah dia akan rugi ya bisnisnya. Maka dia marah, dia hasut orang-orang di Efesus. Dia katakan apa? Waduh, kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Dan Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Itu dia katakan pada orang-orang di Efesus pada saat banyak orang mulai mendengarkan tentang apa?
tentang Injil ya, yang Rasul Paulus bawakan dan orang-orang lainnya bawakan. Tapi dia Demetrius ini dia tekankan, orang Efesus, ingat dewimu itu adalah siapa? Diana atau Artemis. Maka pada saat mereka melihat bahwa kalau Injil itu akan apa? Injil itu akan menyebabkan dewi mereka itu kehilangan maknanya, kehilangan kebesarannya, itu berarti mereka kehilangan kebesaran mereka sebagai orang Efesus. Kalau dewi mereka itu dikecilkan, maka marahlah mereka, ayat 28. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Kisah 19, ayat 27 dan 28. Jadi inilah ya, pada saat kita ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, jangan lupa pada saat yang bersamaan setan ingin mendekatkan kita kepada dunia, kepada apa yang dapat kita lihat, kepada apa yang dapat kita lihat sebagai sumber kekuatan kita. Entah itu adalah harta, entah itu adalah ini dan itu. Tapi setan ingin menawarkan kita sesuatu yang kalau kita lihat tidak akan memiliki kekekalan di dalamnya. Tapi itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan suratan kepada jemaat Efesus. Tetap kuat dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Jangan pernah terpengaruh dengan keduniawian. Ya, karena apa? Karena apa? Ini pernyataan Paulus dalam Kisah 19:26. Apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Bukan. Jadi jangan mendewakan rumah yang didirikan oleh tangan manusia. Jangan mendewakan uang yang dicetak oleh tangan manusia. Jangan mengagung-agungkan apa yang dibuat oleh tangan manusia. Itu Rasul Paulus katakan kepada orang di Efesus, marahlah si Demetrius, marahlah orang-orang Efesus. Tapi kepada kita inilah tantangannya. Apakah kita mau berpegang pada Kristus atau Artemis? Ya. Kepada siapa kita mau berpegang? Kepada siapa? Ya. Kepada siapa pengharapan kita mau berikan? Kepada siapa sentralitas keberadaan kita mau arahkan? Sentralitas kasih tersebut. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan ya. Pada beberapa saat kemudian Rasul Yohanes harus menulis menyurat pada orang-orang di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 2 dan 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Rasul Yohanes katakan, aku tahu pekerjaanmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ya, mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang tekun untuk melidiki siapa nih umat ya pengkhotbah yang datang ini dan lain sebagainya. Mereka sabar. Engkau mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka itu pendusta. Jadi bagus, Rasul Yohanes katakan bagus, semuanya bagus. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi Rasul Yohanes memberikan recommendation, memberikan pujian kepada mereka. Mereka orang sabar, menderita oleh karena namaku. Kenapa mereka bisa sabar dalam menderita? Karena suratan Rasul Paulus kepada mereka dalam penjara. Suratan Rasul Paulus dalam penjara juga telah pernah menjadi kekuatan kepada mereka. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi apa yang menjadi masalah? Yang sudah diamarkan oleh Rasul Paulus kemudian dapat terjadi dan menjadi teguran Rasul Yohanes kepada umat-umat Tuhan di Efesus. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa yang ditinggalkan? Kasihmu yang semula. Kasihmu yang semula. Saya melihat ya bahwa pada saat kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan, kita memiliki satu kekuatan yang hebat ya dapat kita lihat ya pada saat Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, kekuatan kita. Kita mendapatkan kedamaian ya, mendapatkan kekuatan surga. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita dapat saja ditarik oleh setan. Setan dapat menarik kita. Dia dapat mengajak kita untuk melihat keindahan-keindahan terbesar yang dapat kita lihat. Kemegahan-kemegahan yang dunia berikan. Kalau Anda melihat Temple of Diana ini ya, disebutkan Temple of Artemis. Kalau Anda pergi ke
ke Efesus. Inilah yang digambarkan oleh apa? Ahli-ahli arkeologi ya, gambarannya. Saat ini tidak ada, cuma tinggal satu tiang yang berdiri ya, cuma satu tiang. Ada tiang-tiang lain itu sudah diambil di British Museum, beberapa yang digali dari peninggalan. Tapi inilah digambarkan satu dari 7 wonders of the ancient world. Satu keajaiban dunia itu adalah di Efesus ini. Temple of Diana, Artemis. Tapi inilah yang dilihat. Inilah yang dilihat oleh umat-umat Tuhan sekalipun di Efesus. Ya, mereka melihat kemegahan Dewi Artemis. Dan mereka kemudian apa? Tertarik. Tadinya mereka mengasihi Tuhan, mendapatkan kekuatan, tapi kemudian mereka mengalihkan mata mereka. Melihat kemegahan dunia, melihat apa yang ditawarkan dunia yang megah. Walaupun hanya untuk sesaat. Walaupun hanya untuk sesaat. Seperti saya katakan tadi. Salah satu hal yang menyebabkan saya suka untuk melihat tempat-tempat untuk peninggalan arkeologi selain alam. Setiap kali kami berlibur, kami ingin melihat alam, ya. Karena kami ingin melihat betapa kecilnya kita dibandingkan gunung, alam yang begitu apa. Kita tidak menjadi berarti. Tapi saya juga senang untuk pergi ke tempat peninggalan. Apa yang ada di tempat ini? Nanti suatu waktu saya akan tunjukkan. Hanya satu tiang, saudara. Satu tiang yang menunjukkan Temple of Diana. Temple of Artemis. Artinya, apa yang dimegahkan oleh dunia, apa yang diagungkan oleh dunia, tidak bertahan lama. Berakhir. Ya. Tidak bertahan lama. Apa yang kita agung-agungkan, apa yang kita, pencapaian-pencapaian kita, dan lain sebagainya itu tidak bertahan lama. Tapi apa yang kekal? Kasih karunia yang Tuhan berikan. Kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan inilah yang harus selalu kita ingat. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Biarlah ajakan Yosua kepada umat Israel menjadi ajakan bagi kita. Ya. Tapi, Yosua 24:15 katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang kamu diami ini. Tetapi aku, Yosua katakan, aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita akan melihat itulah kekekalan yang sejati. Itulah keselamatan yang indah. Itulah damai yang sejati yang Tuhan berikan. Kepuasan demi kepuasan yang dunia tawarkan hanya untuk sementara. Seperti temple, kuil daripada Dewi Artemis yang pada suatu saat megah. Satu saat mungkin orang akan menyanjung kita karena kedudukan kita, karena harta kita, karena segala yang kita capai. Orang akan agung-agungkan kita, orang akan puji, respect, memberikan nilai kepada kita. Tapi semuanya itu akan berlalu. Biarlah yang tidak berlalu, yaitu Yesus Kristus, yang selalu kita pegang, dan kepada Dia sajalah kita beribadah. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Amin.